Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bidang software. Nomor 1, nomor 2 sama dengan ketika pengisian bidang hardware. Jadi di sini merupakan informasi yang berhubungan dengan software, baik dari sisi anggaran, mulai dari penganggarannya dan realisasinya ada secara total. Kemudian di nomor 2 merupakan informasi tentang software dari jumlah kegiatannya. Jadi beberapa yang diusulkan dalam OPWD setiap tahunnya dan berapa yang realisasinya. Item kegiatan ini diminta untuk detail, totalnya dulu, nanti baru jumlahnya dan total berapa yang realisasi dan software, baru nanti dicantumkan dokumen pendukung baik dari Renja maupun list anggaran yang ada setiap tahunnya dengan kegiatan, dengan detail kegiatannya dan list anggaran yang terrealisasi, sama seperti pada bagian hardware sebelumnya. Kemudian nomor 3, bagaimana kondisi pelayanan SPBE yang berhubungan dengan bidang software yang dilakukan oleh Dinas Kominfo. Misalnya salah satu bagaimana kepuasan terhadap sisi informasi yang ada, kemudian dukungan pengolahan data, penyediaan hosting, kepuasan terhadap sisi informasi, dukungan pemeliharaan database dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisinya, sangat puas, ataupun kurang puas. Kemudian di sini pada nomor 3 ini kepuasan terhadap sistem, maksudnya adalah terhadap semua sistem yang digunakan. Kemudian untuk pengolahan data dan informasi, bagaimana data dan informasi yang ada yang digunakan dalam aplikasi, baik atau tidak. Kemudian bagaimana pelayanan tentang hosting, penyediaan webnya, meletakkan aplikasi-aplikasi di server maksudnya. Kemudian juga mungkin dukungan pemeliharaan database dan sebagainya, bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kominfo. Kemudian yang keempat ini berhubungan dengan kendala ketika melakukan implementasi di bidang software. Jadi diurutkan dari kendala pertama hingga kendala yang 9. Jadi yang paling utama itu kendalanya apa ketika pengimplementasiannya, apakah karena SDM, kelembagaan, dana, ketidakadaan peraturan, jumlah unit yang terbatas, kemampuan bahasa, dan kemampuan penggunaan komputer dan sebagainya. Jadi kalau jumlah unit mungkin unit perangkat yang tersedia untuk menggunakan aplikasi tersebut, perangkat aplikasinya dan sebagainya. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya ke nomor 5. Secara umum ada 6 kegiatan yang dilaksanakan di bidang software. Ada pengelolaan data dan informasi, kemudian penggunaan sistem operasi, penggunaan aplikasi pendukung lainnya, penggunaan subdomain dari Pemprov.su, penggunaan email, kemudian juga penggunaan aplikasi-aplikasi khusus sesuai dengan tugas pokok dan lainnya. Apakah sudah ada dan tidak? Secara umum sebenarnya jawabannya harusnya ada, gitu ya. Jadi OPD tinggal memilih kondisi mana yang ada pada saat ini yang berhubungan dengan software. Berhubungan dengan nomor 5 tadi, di nomor 6 ini kita meminta OPD untuk menuliskan semua produk-produk atau jasa layanan yang dilakukan. Jadi misalnya di perizinan, jasa perizinan atau retribusi, kemudian untuk di keuangan misalnya ke penganggaran, ke realisasi, pembayaran dan sebagainya, seperti itu. Jadi jasa-jasa produk apa saja yang sesuai dengan tupoksi. Ini tidak berhubungan langsung dengan aplikasi, tapi sesuai dengan tupoksi yang ada. Jadi mohon dicantumkan semua produk dan jasa apa, karena nanti kita ingin mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan
hal-hal tersebut untuk nantinya mungkin kita bisa kembangkan, mencari ide untuk bisa mengembangkan pengembangan aplikasi apa ya yang dapat kita lakukan, atau kerjasama apa yang dapat kita lakukan dengan bidang-bidang atau OPD lainnya. Kemudian nomor 7, data dan informasi apa saja yang menjadi tanggung jawab OPD. Jadi, pasti masing-masing OPD memiliki data dan informasi tertentu yang menjadi tanggung jawab. Misalnya kalau dinas pendidikan, tanggung jawabnya adalah data siswa, data guru, dan sebagainya. Seperti itu di dinas kependudukan, data kependudukan, dan sebagainya. Itu tolong dicantumkan seluruh item data dan informasi yang menjadi tanggung jawab. Kemudian nomor 8, apakah ada dari data dan informasi yang menjadi tanggung jawab tadi yang sama dan hampir mirip dikumpulkan dengan OPD lain? Kalau jika selama ini ada, mohon dicantumkan data apa dan OPD mana, biar nanti hal ini menjadi analisa kita untuk apa tindakan yang kita lakukan. Apakah kita mengembangkan aplikasi secara bersamaan untuk dapat data itu, atau melakukan proses-proses yang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi mohon Bapak Ibu sebagai perwakilan dari OPD mengisi data-data ini dengan detail, lengkap, agar nanti kita bisa manfaatkan untuk analisa lebih lanjut. Kemudian yang ke-9, apakah ada data informasi yang diperlukan berasal dari OPD lain? Ya, jadi misalnya Dinas Pendidikan membutuhkan data kependudukan untuk pelaksanaan seleksi siswa baru di SMA. Jadi hal-hal seperti itu contohnya. Jadi tolong disampaikan, dituliskan data informasi apa yang dibutuhkan dari OPD apa, baik bisa juga mungkin dari kementerian, dari institusi lain, mungkin BPS dan sebagainya. Dan selama ini cara memperolehnya bagaimana? Atau mungkin tidak pernah dapat, tidak bisa dapat digunakan, tidak bisa bekerja sama dan sebagainya. Nanti hal-hal ini yang bisa menjadi kita analisa untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Kemudian apakah ada poin 10, pertukaran data dan informasi antar OPD? Sudah hampir mirip ya dengan nomor 9. Apakah ada pertukaran data? Kemudian instansi mana yang meminta? Jadi mungkin dibalik ya. Kalau tadi di poin 9 itu data yang dibutuhkan, sedangkan yang poin 10 OPD yang membutuhkan data dengan kita, di OPD kita. Itu ya gambarannya seperti itu. Itu poin 10. Kemudian untuk poin 11, beberapa hal yang berhubungan dengan pengolahan data yang dilakukan dari beberapa jawaban informasi yang berhubungan dengan data di atas, gitu ya, baik jenis data yang ada. Bagaimana autentisasi akses data tersebut? Apakah sudah ada otorisasi atau pemanggilan akses? Sudah ada rencana untuk penjamin integritas data? Kemudian pengguna user mengolah data, kemudian kategori pemakai sudah ada atau tidak, keberadaan backup dan sebagainya. Itu mohon diizin kondisinya dan dijelaskan apa saja yang dilakukan atas kondisi atau proses-proses tersebut. Kemudian nomor 12, di luar semua informasi tentang data dan yang ada pada poin-poin sebelumnya, data dan informasi apa saja yang ingin diperoleh dengan OPD peroleh dengan penerapan teknologi informasi rencananya, gitu ya. Jadi dengan semua tugas pokok yang ada, dengan pertukaran data yang ada, dengan kebutuhan data yang ada, OPD apakah sudah pernah berpikir jika melakukan penerapan teknologi informasi, data dan informasi apa yang ingin diperoleh? Jadi tolong disebutkan jenis informasinya, kemudian sumbernya dari mana, apakah dalam bentuk aplikasi apa, dan sebagainya seperti itu. Itu untuk nomor 12. Kemudian
Nomor 13 berkaitan erat dengan jawaban yang ada di bidang hardware. Jadi di sini setiap komputer dan laptop pasti menggunakan sistem informasi. Tidak mungkin menggunakan sistem operasi yang ada, tidak mungkin tidak ada menggunakan OS ya, operation system. Jadi tolong dicantumkan dari masing-masing jenis komputer tadi yang pengadaannya di tahun tertentu dengan jenis spesifikasi tertentu tadi, itu apa OS yang digunakan. Kalau seandainya ada nanti dengan jenis yang sama, tahun yang sama, tapi jumlahnya mungkin lebih dari satu dan menggunakan sistem operasi yang berbeda, tolong disampaikan semua secara detail. Kemudian nanti tolong juga diinformasikan apakah dia menggunakan lisensinya ada atau tidak. Nah, ini dari sisi ini sebenarnya lebih nanti mungkin kita akan mempunyai pemikiran apakah kita bisa melakukan sewa ataupun pembelian sistem informasi secara bersamaan, secara bersama-sama yang terlisensi, karena itu pasti lebih murah ya dibanding kalau masing-masing OPD misalnya membeli sendiri aplikasi-aplikasi berlisensi. Itu nanti mungkin yang akan kita targetkan ke depannya. Kita ingin melihat dulu berapa sistem operasi yang sudah ada, yang berlisensi dan sebagainya seperti itu. Termasuk juga yang baik digunakan di komputer ataupun di laptop. Itu gambaran dari masuk nomor 13. Nomor 14, kemudian aplikasi pendukung apa saja yang digunakan. Tolong disebutkan misalnya untuk pengolahan data, untuk gambar, seluruh item-item yang ada, gitu ya. Minimal biasanya satu komputer ada satu. Jadi bagaimana nama aplikasi itu, fungsinya, kemudian status penggunaannya untuk apa, kemudian jenis pengadaannya, status penggunaannya misalnya aplikasi itu dipakai untuk apa, gitu ya, untuk administrasi, pengolahan data, untuk pemetaan dan sebagainya. Kemudian pengadaannya melalui APBD atau hibah, APBN dan sebagainya. Kemudian juga tadi masuk dari status penggunaan itu dipakai setiap hari, rutin dan tidak, gitu ya. Kemudian jenis pengadaannya pakai APBD, APBN dan hibah misalnya, jumlah penggunanya berapa, ada beberapa PC misalnya atau beberapa aplikasi, berapa laptop yang ada, gitu ya. Kemudian bagaimana jenis aplikasinya, di-install, desktop atau web dan sebagainya. Kemudian juga apakah aplikasi tersebut bekerja sama dengan pihak lain, misalnya aplikasi pemetaan merupakan kerjasama dengan ArcGIS dan sebagainya. Tolong dicantumkan, kalau tidak ada ya dibilang tidak ada. Kemudian apakah aplikasi itu berlisensi atau tidak. Jadi kalau memang aplikasi itu memang langsung dibeli dari pihak ketiganya langsung, itu berarti berlisensi. Ya, hal seperti itu. Itu masuk dari nomor 14. Kemudian nomor 15, jika OPD memiliki server seperti yang sudah disebutkan pada bidang hardware, dari masing-masing server tadi diinformasikan sistem operasi yang digunakan dan database apa yang dipakai. Ya. Jadi jika ada lebih dari satu, mohon dituliskan, informasikan di tabel ini di masing-masing server yang ada. Itu tadi maksud dari nomor 15. Selanjutnya nomor 16. Secara umum kita dapat katakan bahwa seluruh OPD sudah memiliki website sendiri, website profil ya. Profil website ini merupakan aplikasi yang menginformasikan tentang OPD secara umum. Biasanya berbasis website. 100% biasanya berbasis website. Jadi informasi yang kita butuhkan, jadi kalau memang jawabannya ada, dan saya yakin seluruh OPD sudah memiliki website tersebut. Jika jawabannya ada, apakah menggunakan subdomain provinsi? Sudah atau belum? Kalau sudah, kalau dituliskan alamatnya. Kalau belum, juga dikasih tahu alamatnya kemana. Mungkin masih pakai .com dan sebagainya, gitu ya. Kemudian peletakan aplikasi tersebut atau website
tersebut, profil tersebut di mana? Di data center Propamsu, atau di server sendiri, atau sewa hosting. Nah, sebutkan alasannya. Kemudian sudah adakah tim untuk mengelola tersebut secara khusus? Kalau seandainya dikasih tadi dari yang 3 tadi jenis tadi, peletakan situsnya berapa kapasitas untuk kontennya? Kemudian apakah memang aplikasi atau website profil ini diupdate terus-menerus dan sebagainya, seperti itu. Itu yang kita maksud ya. Selain itu juga kita meminta nantinya di akhir dokumen-dokumen pendukung atau dokumen-dokumen teknis yang ada, baik dalam bentuk proses bisnis, user manual dari website tadi, aplikasi, dokumen SOP penggunaannya misalnya, kemudian desain database-nya, alur kerja dari aplikasi, dan sebagainya, kemudian juga jumlah pengguna, rencana pengembangan, dan sebagainya. Itu mohon nanti disampaikan dalam bentuk dokumen lengkap. Paling akhir dapat dikumpulkan pada akhir tahun ini. Kemudian nomor 17, apakah OPD sudah memiliki email yang bersubdomain provinsi? Kalau sudah, tolong disampaikan alamatnya apa, siapa penggunanya, atau kemudian untuk apa digunakan. Seandainya juga memang OPD memiliki email, tapi bukan dengan subdomain provinsi, tolong juga disampaikan di sini. Silakan membuat tabel tersendiri dan alasannya kenapa email tersebut digunakan. Kemudian juga kalau memang seandainya membutuhkan alamat email baru tambahan, silakan diinformasikan dalam tabel tersendiri. Jadi nomor 17 ini ada 3 yang bisa disampaikan, email yang sudah digunakan, email yang ada mungkin tetapi tidak menggunakan domain Pemprovsu, subdomain Pemprovsu, dan kebutuhan email mungkin untuk hal yang baru. Saya rasa itu saja untuk yang nomor 17. Kemudian nomor 18, sebutkan perangkat lunak informasi khusus. Ini informasi perangkat-perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk tugas pokok dan fungsi. Kita membaginya menjadi 5 jenis. Aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing OPD, aplikasi dasar untuk topoksi dasar, aplikasi yang dropping dari instansi lain, terutama kementerian, kemudian aplikasi yang dikembangkan oleh OPD lain yang wajib digunakan di luar aplikasi dasar, dan aplikasi lainnya di luar dari kriteria yang di atas. Adapun maksud aplikasi yang dikembangkan masing-masing OPD berarti adalah aplikasi yang hanya digunakan di satu OPD saja dan memang dibangun oleh OPD tersebut. Sedangkan aplikasi dasar untuk tupoksi dasar itu ada catatannya di bawah. Biasanya ini semua aplikasi tersebut pasti digunakan, jadi mulai dari aplikasi perencanaan, anggaran, dan sebagainya. Nanti jika untuk hal tersebut misalnya Bapeda, dia mengisi 2 hal yang sama, jadi ada aplikasi perencanaan di dasar dan aplikasi yang dikembangkan oleh OPD sebagai aplikasi pengembangan sebagai OPD yang melakukan pengembangan aplikasi perencanaan. Jadi nanti dia akan menjawab memasukkan datanya di 2 kolom ini. Kemudian aplikasi dropping, ya ini biasanya di beberapa kementerian banyak mewajibkan menggunakan aplikasi-aplikasi. Mohon dicantumkan, Bapak Ibu, aplikasi apa saja yang digunakan, bagaimana fungsinya, siapa yang membuat, kalau memang dari kementerian disebutkan dari kementerian menggunakan bahasa program apa, pengadaannya bagaimana, hanya cuma menggunakan aplikasinya yang mengadakan kementerian dan sebagainya, database-nya apa, kemudian jumlah usernya itu di level OPD-nya, berapa user yang digunakan yang dipakai, biasanya minimal 1, ya, sebagainya seperti itu. Jadi jenis penggunanya juga seperti itu, biasanya jadi operator dan sebagainya. Baru yang aplikasi yang dikembangkan oleh OPD Pemprovsu lain yang wajib digunakan,
di luar aplikasi dasar. Jadi di luar aplikasi yang ada yang kita jelaskan di sini aplikasi dasar, ada nggak menggunakan OPD menggunakan aplikasi-aplikasi dari OPD lain, gitu ya. Kemudian kalau seandainya ada aplikasi lagi yang tidak masuk kriteria di atas, boleh dicantumkan di kolom di bagian paling akhir ini. Kita sangat berharap sekali poin 18 ini diisi dengan baik oleh masing-masing OPD. Kita ingin mendapatkan data yang sangat detail tentang aplikasi-aplikasi dan jenis-jenisnya ini, agar nanti ke depannya kita dapat menganalisa lebih lanjut langkah-langkah apakah kita bisa melakukan pengembangan aplikasi lagi, pengintegrasiannya mungkin antara satu OPD dengan OPD lain agar dapat bekerja lebih efisien, dan juga nanti data-data ini kita butuhkan untuk kalau ada OPD yang melakukan pengembangan aplikasi, kita bisa memberikan rekomendasi agar aplikasi itu lebih baik. Mungkin datanya diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah dibangun oleh OPD yang lain dan sebagainya. Jadi kami berharap masing-masing OPD dapat menginformasikan sangat detail pada tabel 18 ini. Selanjutnya sama seperti yang untuk profil website, nanti tolong disiapkan semua dokumen-dokumen teknis yang ada. Jika memang belum ada, tolong disiapkan, dan kita memberi waktu hingga akhir tahun untuk seluruh dokumen-dokumen yang kita minta, seperti poin-poin yang ada di modul ini. Untuk lebih lanjut nanti bisa didiskusikan lagi maksud dari kenapa poin-poin ini diminta. Ya. Kemudian nomor 19, di luar aplikasi-aplikasi yang ada, apakah ada rencana untuk pengembangan aplikasi lain untuk mendukung kinerja dari tupoksi, tugas pokok dan fungsi, sampai 5 tahun mendatang. Kalau memang ada, tolong diisi ya, di sini, agar nanti kita bisa menganalisa, oh ternyata apa yang diinginkan tersebut sebenarnya sudah ada sebagian di aplikasi lain, gitu, atau mungkin di aplikasi OPD lain. Jadi mungkin kita tinggal membangun beberapa modul lagi. Seperti pertanyaan yang ada pada pertemuan tadi, seluruh aplikasi yang sedang dikerjakan pada tahun ini berarti masuk ke nomor 18. Nomor 19 itu adalah seluruh aplikasi yang masih diinginkan atau direncanakan. Jadi kalau tadi memang sudah dianggarkan dan mau dilaksanakan, itu mohon dicantumkan ke alamat ke nomor 18. Dan kami berharap mumpung lagi dikembangkan, mohon dalam pelaksanaannya nanti, pelaporannya nanti, dokumen-dokumen ini diminta kepada si pihak pengembang. Dan untuk kedepannya, dalam perencanaan pengembangan aplikasi, mohon di dalam kerangka acuan kerja ataupun TOR-nya nanti memasukkan kewajiban kepada pengembang atau membangun aplikasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen teknis ini. Jadi biar tidak merepotkan lagi OPD. Ini catatan yang khusus yang ingin sampaikan. Jadi mohon dicatat bahwa poin-poin yang ada tentang yang berhubungan dengan dokumen ini nanti menjadi kewajiban yang harus disiapkan dan harus tercantum di dalam KAK untuk setiap pengembangan aplikasi yang ada. Jika aplikasi itu sudah dilaksanakan, mungkin masih ada tim yang mengelolanya, silakan tim tersebut yang bisa membuat dokumen-dokumen ini. Itu dia yang berhubungan dengan poin 18 ya, mulai dari tadi poin 16, 18 dan 19 ya. Kemudian selanjutnya di poin 20 mohon diinformasikan aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan berapa gitu ya. Kemudian kenapa aplikasi tersebut tidak digunakan, alasannya apa? Jadi tinggal dipilih ya. Apakah karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau sudah tidak digunakan lagi, tidak dipakai karena tidak ada tupoksinya lagi. Siapa tahu ternyata rupanya aplikasi itu berpindah ke OPD lain tupoksinya.
Tapi pelaksana di sana tidak mengetahui bahwa sudah pernah dikembangkan aplikasi. Jadi untuk itu dengan data ini kita bisa men-share nanti ya, mendiskusikannya bagaimana agar aplikasi itu bisa digunakan oleh OPD yang lain. Jadi kita membutuhkan data ini untuk bisa melakukan tindakan atau analisa lebih lanjut untuk menuju efisiensi dan efektivitas dari kinerja yang ada. Oke, selanjutnya di nomor 21, tolong dicantumkan penggunaan sub-subdomain untuk aplikasi yang berbasis web dengan alamat Pemprovsu, gitu ya. Apa alamat subdomainnya, biar kita bisa mengetahui sudah berapa subdomain yang digunakan, atau ada beberapa aplikasi yang memang belum menggunakan alamat subdomain, dicantumkan saja dan alamatnya apa sekarang. Kemudian juga tolong disebutkan apa kendalanya, nanti biar bisa kita koordinasikan, ya, kita bisa pindahkan dengan menggunakan alamat subdomain. Mungkin selama ini tidak mengetahui bahwa pengembangan aplikasi yang ada yang bisa diakses dengan internet itu bisa boleh menggunakan alamat subdomain tertentu, ya. Jadi bukan hanya website profil saja. Mohon dicantumkan semua informasi yang ada pada poin 21 ini. Oke. Selanjutnya pada poin 22, dari aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh UPD, aplikasi apa saja yang sudah terintegrasi. Jadi kalau memang sudah ada, mohon disampaikan. Ini sebagai poin ini ya, poin tambahan yang bisa jadi nanti ini sangat penting sekali di dalam penilaian SPBE, karena beberapa aplikasi sebenarnya sudah wajib untuk diintegrasikan dengan OPD lain, data-datanya dan sebagainya. Jadi kita sangat membutuhkan sekali data ini. Kemudian 23, sama seperti dengan hardware, jika terjadi kerusakan, langkah-langkah apa saja yang digunakan, tolong diurutkan dari poin 1 dan poin 7 sampai poin 7. Poin 1 merupakan poin yang biasa dilakukan, pertama sekali dilakukan, hingga nanti mungkin poin yang ke-7 adalah poin yang mungkin jarang dilakukan. Kemudian 24 yang berhubungan dengan kondisi software yang ada, apakah sudah ada kegiatan maintenance, sudah ada rencana kegiatan upgrade, prosedur upgrade dan sebagainya, mohon disampaikan apakah sudah ada atau tidak. Kalau tidak ada, alasannya apa? Kalau ada, alasannya apa? Kemudian nomor 25 yang berhubungan dengan kebijakan, apakah seluruh penggunaan aplikasi yang ada itu sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian pemeliharaan, kemudian mungkin juga dalam prosedur kalau rusak dan perbaikan. Jadi mau disebutkan SOP-nya, jika memang SOP-nya ada lebih dari satu, kemudian namanya apa, secara detail, tahun pembuatannya, masih berlaku atau tidak, dan keterangan-keterangan lainnya. Kemudian dokumen yang berhubungan dengan kebijakan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan, serta pengembangan lebih lanjut untuk SPBE, apakah sudah ada, gitu ya, dibuat di masing-masing OPD, atau khususnya untuk pengembangan e-government, ya, untuk 5 tahun ke depan, atau mungkin 3 tahun ke depan, dan sebagainya. Jadi ini mau dibuat, jika tidak ada, mungkin ke depan dianjurkan untuk membuat dokumen ringkas untuk ini. 26-27 sama seperti bidang hardware, tolong disampaikan poin-poin yang sudah dikembangkan selama 2 tahun ini di bidang software secara keseluruhan. Kemudian rencana pengembangan yang mau dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Saya rasa untuk bidang software sampai di sini penjelasan dari poin-poin yang ada. Mudah-mudahan video ini dapat membantu Bapak Ibu dari masing-masing OPD untuk dapat menjawab
form yang ada secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.